Dan akhirnya 2028 untuk gold, so far so good, tapi sayangnya tidak berhasil untuk hit di atas 2031. Bahkan pound sterling memang sempat naik tapi lagi-lagi terhenti di bawah 1.2500. Dan untuk crude oil sendiri kita beranjak naik sedikit atau kurang lebih 2 level, dari level 81 mencapai 83. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita akan mendapatkan new record untuk emas di hari ini atau justru kembali tertahan? Sayangnya kalau kita lihat dari data fundamental, data ekonomi untuk malam ini kelihatannya tidak terlalu menggigit. Tapi mungkin saja di akhir pekan atau di hari Jumat bisa saja terjadi karena ada data retail sales ataupun Michigan Consumer Sentiment. Nah, untuk malam ini saya rasa kalaupun kita bicara tentang kemungkinannya, kita tidak juga berharap bahwa emas akan turun kembali di bawah level 2000, melainkan mungkin akan tetap bertahan di kisaran 2000 sampai 2020 atau maksimum di kisaran 2028. Nah, masalahnya adalah angka berapa yang paling bagus untuk kita lakukan buy dan angka berapa yang mungkin kita bisa antisipasi untuk melakukan sell. Ya, inilah grafik emas di grafik H4. Time frame H4 tetap kita terfokus dalam pola symmetrical triangle. Yang juga kita sudah sempat sampaikan bahwa targetnya adalah sesuai dengan ketinggian dari triangle tersebut. Dan sejak tanggal 4 sudah ditembus, lalu kemudian dia terkoreksi. Kurang lebih ini adalah di tanggal atau kurang lebih di minggu ini ya, di hari Senin. Maka kemungkinan posisinya dia masih tetap harusnya secara teknis tidak ada kendala untuk terjadinya kenaikan. Tapi lagi-lagi kemarin spike yang cukup cepat sampai level 2028, saya tidak lanjut untuk naik di atas 2031. Jadi PR utama kita masih tetap membelenggu di kisaran 2031. Ingat, 2031 ini adalah spike yang sempat terjadi pasca penembusan dari resistance triangle, dan kita setelah ukur ternyata itu adalah 50% dari target triangle-nya. Karena target triangle-nya sendiri utamanya adalah di areal 2066. Jadi ini sudah sesuai dengan ukuran yang pernah kita sampaikan sebelumnya di awal hari Senin. Ya, ini adalah targetnya 2066.98 atau kurang lebih 2066. Tapi bagaimana dengan untuk hari ini? Kalau memang ternyata tidak ada gejala untuk mengalami kenaikan di atas 2031, persis dengan apa yang kami gambarkan tadi pagi, ada peluang sebetulnya dia mengalami rejection kembali. Artinya di sini kita harus tetap hati-hati, kemungkinan dia potensinya bisa saja kembali turun terlebih dulu, menguji kembali level 2009, dan kalau memang ternyata 2009 tersebut masih relatif kuat, maka kita bisa harapkan pantulan yang berikutnya bisa mendorong di atas 2031. Atau potensi berikutnya adalah kalau ternyata 2009 tersebut ditembus, maka pertahanan terakhir akan berada di persimpangan area tersebut. Dan itu berarti kisaran 1981, 85, atau mungkin yang terdekat adalah 1990-an. Nah, tinggal masalahnya kalau memang ini adalah pertahanan terakhir, kita tidak berharap bahwa dia akan turun di bawah level tersebut, sehingga nantinya bisa diharapkan untuk terjadinya pantulan naik kembali. Dan kami merasakan bahwa kemungkinan stronger demand kemungkinan akan muncul di kisaran area tersebut. Areanya berapa? Oke, kita coba pantau, dan itu berada di kisaran 1987, 1990-an. Ya, cukup wajar. Kalau memang itu yang terjadi, maka ada dua skema untuk lakukan buy di area koreksi. Tapi seharusnya kalau misalkan kita bicara tentang correction dari pola yang sudah sempat terjadi, maka perhatikan begitu dia tembus di sini, kemudian dia terkoreksi, maka seharusnya penurunan sudah selesai, sehingga kemungkinan harusnya lagi dia dengan sangat mudah lanjutkan kenaikan. Dan itulah yang terjadi secara normal, secara teorinya dari pola symmetrical triangle. Jadi kira-kira apakah dia akan menyusun langsung tembus 2031? Kalau ya, Anda boleh follow buy dengan potensial target terdekat adalah 2049, di mana areal 2049 itu adalah areal yang pernah tercipta kurang lebih di area ini. Nah, ini adalah 2049.60. Itu berarti kisaran bulan Agustus 2020, tanggal 9, di mana dia sempat mencapai areal tertinggi 2049.60. Sehari setelah menyentuh level all time high 2075. Nah, kemudian kalau memang itu sudah bisa terjadi atau sudah disentuh, maka dia juga membuka peluang kemungkinan untuk menjangkau areal target utama dari triangle 2066. Tapi hati-hati, seperti halnya yang sudah kita sampaikan di 5 menit belajar trading tentang pola symmetrical triangle, ini catatan khususnya adalah dia belum tentu mencapai target optimalnya.
Jadi bisa saja dia terhenti di kisaran 2060 atau 2050, dan itu berarti hanya menyambangi area 2049, barulah di situ dia terkoreksi. Wah, berarti tidak akan ada terjadi new high ya. So far, kemungkinan kita asumsikan seperti demikian, karena setelah retail sales besok, baru kita akan dapatkan minggu-minggu berikutnya data-data ekonomi yang juga pantas untuk diperhatikan. Oke, berarti kita akan berhadapan dengan berikutnya yang terpendek, itu adalah di grafik H1. Kalau teman-teman perhatikan di sini, kemarin pun dia sempat turun dan boom, dia naik boost dan juga dia terkoreksi lagi lalu kemudian didorong kembali. Dan itulah yang mengakibatkan kita harus merubah strategi ataupun penarikan Fibonacci retracement. Kali ini Fibonacci retracement kami tarik dari areal 1981.50 sampai tertingginya adalah kemarin di 2028. Dan itu berarti level 50%, level 38% adalah areal optimal untuk potensi koreksi yang bisa dibilang normal. Jadi sebetulnya yang kita harapkan koreksinya cukup di area 38.2%, berarti di 2010. Sayangnya tadi pagi hanya sampai 2013. But it's okay. In case nanti malam atau mungkin dalam peralihan sesi Eropa ke sesi New York, bisa saja kita akan dapatkan koreksi yang kita inginkan, berarti strateginya masih tetap bisa dipakai. Nah, kemudian bisa juga yang paling rendah yang kita harapkan adalah tidak tembus level support neckline atau support resistant, dan juga yang berhimpitan dengan 50%. Berarti di situ adalah stronger demand-nya. Nah, sementara yang harus Anda waspadai adalah saat dia terjadi penurunan, jangan sampai dia turun di bawah level 61%, itu adalah di bawah 1999. Jadi kalaupun Anda melakukan buy atau strateginya memasang limit buy di area 2004 atau 2005, Anda boleh lakukan dengan catatan stop loss yang paling ideal itu berada di bawah area 1999. Saya biasanya menambahkan sekitar 3-5 poin di bawah support supaya untuk mengantisipasi apakah dia false breakout atau dia resmi breakout. Kalaupun tersentuh setelah kita pasang di 5 atau 3 poin, ya berarti otomatis itu adalah kondisi yang sudah terjadi reversal. Nah, catatannya adalah teman-teman, karena ini adalah grafik H1, kemudian time frame-nya atau 61.8% berada di time frame yang lebih pendek, maka kita asumsikan kalau memang tembus area 61.8%, berarti itu adalah short term reversal bearish. Ingat, short term, bukan long term. Ya, karena kita juga masih tetap melihat dari kondisi daily-nya sangat memungkinkan, sangat potensial untuk menyentuh level 2031. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi pound sterling, ya setelah dia naik, maka PR utamanya kita akan mengalihkan area resisten di area 1.2520-an. Dan mohon perhatikan teman-teman, kalau misalkan ternyata sekarang dia sedang mulai kenaikan, tapi juga hati-hati. Kalau ini ternyata gagal untuk melakukan penembusan, maka kemungkinan potensinya dia terancam turun, dan bahkan turunnya langsung 2 kali lipat. Dan itu yang saya khawatirkan, kita mungkin dalam potensi yang namanya double top. Dan saya rasa neckline-nya akan berada di 1.2340-an. Tapi bisa saja kalau ternyata data ekonomi Inggris cukup bagus dan juga katakanlah data nanti malam untuk Amerika cenderung melemahkan US dollar kembali, kita bisa harapkan penurunan tersebut tertahan di zona 1.2460-an. Ya, jadi saya rasa balik lagi dengan areal yang sebelumnya sempat menjadi resisten di 1.2450, 1.2460, itu sekarang berfungsi sebagai areal support. Ya, kalau misalkan ternyata dia tembus 1.2520-an bagaimana? Nasibnya adalah dia akan mengincar teritori 1.2660-an. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini historical, ya historical price repeat itself. Jadi kemungkinan posisinya adalah kemungkinan menguji kembali level high yang sempat dijangkau di bulan Mei 2022. Ya, ini 1.26650. Dan itu berarti memperkuat strategi bullish untuk grafik weekly, menggagalkan triple top atau potensial triple top. Sementara untuk crude oil sendiri, ya ini berada di selangkah lebih tinggi, selangkah atau 1 poin lebih tinggi dari teritori 82. Tapi hati-hati, ini adalah level historical price yang juga bisa saja berpotensi menahan kenaikan. Nah, ingat bahwa PR utamanya masih ada satu level lagi di area 84. Jadi saya asumsikan 83 mungkin area tengah yang bisa saja ditembus sedikit, tapi tailnya di 84. Lalu kemudian 84 itulah yang akan menjadi penentu. Selama dia tidak tembus di atas 84, hati-hati, dia potensinya bisa saja kembali ditekan turun. Apalagi dengan kondisi, ya saya khawatirkan ini sudah berada di sisi overbought. Lalu kemudian kalau kita perhatikan di grafik H4-nya, maka kemungkinannya, ya saya rasa berarti apa yang kemarin kita kupas tentang potensi dari bullish rectangle, itu betul adanya.
berarti kemungkinan targetnya sebetulnya setinggi bagian rectangle-nya atau bisa saja setinggi bagian ini. Nah, berarti PR-nya, saya rasa mungkin saja kita akan menemukan level 84 untuk malam ini, as long dia tidak tembus di bawah 81.78. Jadi hati-hati, dan juga tetap menggunakan stop loss di bawah 81.78, itulah yang paling ideal. Nah, jadi teman-teman, malam ini kita tidak memperkirakan bahwa dia akan tembus level 2031 untuk emasnya, dan bahkan potensinya mungkin saja akan terjadi koreksi, tapi koreksi pun tidak diharapkan untuk terlampau dalam. Jadi kalau Anda menggunakan strategi pendek di grafik K1, Anda bisa menggunakan stop loss-nya, patokannya adalah level 2000 atau level 1999. Sebaiknya disimpan 3-5 poin di bawah area tersebut. Nah, dengan asumsi bahwa pergerakan akan relatif mirip dengan apa yang terjadi kemarin, maka saya mengantisipasi kemungkinan dia gagal dulu untuk naik di atas 2028, kemudian dia terjadi koreksi, koreksinya tidak diharapkan lebih dari 2005, dan saya rasa kita akan kembali bermain di kisaran 2002 sampai teritori 2028 kalau memang ternyata data PPI-nya tidak terlalu digubris oleh market, karena market otomatis lebih antusias untuk menanti data besok, yaitu data retail sales. Sementara untuk crude oil, ya saya rasa kita tinggal tunggu. Dia sekarang berada di jebakan tengah-tengah di area 82-84, jadi kita tinggal tunggu. 84 tembus, silakan follow buy saja karena target berikutnya akan berada di kisaran 86 atau bahkan ke 90. Tapi kalau ternyata dia gagal tembus 84, well, siapa tahu ternyata dia malah kembali ke level 80. Jadi patokannya support 81.78 itu tidak boleh tembus. Dan pound sterling semua balik lagi terkait dengan data ekonomi. Dan kelihatannya data ekonomi tadi kurang bagus. Tapi so far tidak ada pergerakan yang terlampau sporadis. Jadi mau tidak mau, semua akan bergantung lagi kepada US dollar.